Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Levi Cayaning Putri. Saya mahasiswa angkatan 2019 Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Sipil, prodi S1 Teknik Sipil, offering C3 13 MC dengan NIM 190523648089. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama dari mata kuliah Statistika dengan judul Skala Pengukuran Data. Sebelum kita masuk lebih dalam, skala pengukuran itu sendiri ialah perbandingan antara kategori di mana masing-masing kategori diberi bobot nilai yang berbeda. Skala ini biasanya dibutuhkan dalam penelitian kualitatif untuk mengukur variabel data penelitian. Nah, skala pengukuran terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, kita bahas yang pertama adalah skala nominal. Jadi, skala nominal ini adalah skala yang tingkatannya paling rendah atau paling sederhana dalam penelitian. Nah, pemberian kode pada skala ini itu hanya berfungsi untuk pembeda saja, bukan menunjukkan tingkatan. Nah, penggunaan skala nominal yang paling sering kita jumpai yaitu ketika kita mengisi formulir, ketika harus mengisi jenis kelamin atau agama. Biasanya laki-laki dan perempuan ini diberikan kode atau label yang berbeda. Seperti pada gambar, jenis kelamin laki-laki diberi kode 1 dan jenis kelamin perempuan diberi kode 2. Begitu juga dengan agama, 1 untuk Islam, 2 untuk Kristen, 3 untuk Hindu, dan 4 untuk Buddha. Nah, angka-angka yang ada pada skala nominal ini hanya menunjukkan pembeda saja atau berupa label saja, bukan menunjukkan tingkatan seperti laki-laki lebih banyak daripada perempuan atau perempuan lebih banyak dari laki-laki, atau agama Kristen jumlahnya lebih banyak daripada agama Islam, ataupun sebaliknya. Dan angka-angka yang ada pada skala nominal ini atau kodenya ini tidak memiliki nilai intrinsik. Oleh karena itu, pada skala nominal tidak bisa diterapkan operasi matematika standar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Selanjutnya adalah skala ordinal. Skala ordinal ini tingkatannya satu tingkat di atas skala nominal. Di sini selain kodenya itu berfungsi sebagai pembeda, juga sudah menunjukkan tingkatan atau urutan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Nah, contoh penggunaan skala ordinal yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita mengisi survei kepuasan suatu produk. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa labelnya berupa angka dari angka 1 sampai 5. Nah, di sini selain untuk pembeda, angka-angka ini juga menunjukkan tingkat kepuasan, seperti 5 untuk sangat puas, 4 untuk cukup puas, dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan label atau kode pada skala ordinal ini harus urut dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Nah, meskipun dalam skala ordinal ini kita sudah memiliki batas, tetapi jarak atau selisihnya itu tidak jelas. Jadi kita itu tidak, pada contoh ini kita tidak bisa mengetahui jarak atau selisih kepuasan antara sangat puas dengan cukup puas. Kita hanya memiliki label pembeda 5 dan 4 saja tanpa mengetahui selisih kepuasan yang didapat. Nah, oleh karena itu dalam skala ordinal ini juga tidak bisa diterapkan operasi matematika standar seperti pada skala nominal. Selanjutnya adalah skala interval. Nah, skala interval ini skala pengukuran yang kode atau labelnya itu selain sebagai pembeda juga menunjukkan jarak antar tingkatan, juga sudah memiliki jarak yang jelas, tetapi
Tetapi pada skala interval ini nilai nolnya itu tidak mutlak. Nah, contoh penggunaan skala interval yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari adalah untuk suhu. Nah, jadi misal di sini kita kota A memiliki suhu 15 derajat Celcius, sedangkan kota B memiliki suhu 30 derajat Celcius. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa kota B itu 15 derajat Celcius lebih panas daripada kota A. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa kota B 2 kali lipat lebih panas daripada kota A karena nilai nolnya itu tidak mutlak. Jadi apabila kita mengkonversi suhu dalam Celcius ini ke dalam Fahrenheit, maka nilai 0 derajat Celcius ini tidak lagi 0, melainkan 32 derajat Fahrenheit. Jadi nilai nolnya tidak mutlak, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa kota B 2 kali lipat lebih panas daripada kota A. Selanjutnya adalah skala rasio. Nah, skala rasio ini merupakan tingkatan skala yang paling tinggi dan paling kompleks di antara skala-skala yang lain. Selain kode atau labelnya itu digunakan untuk pembeda, untuk tingkatan dan sudah memiliki jarak atau interval yang jelas, skala rasio ini juga sudah memiliki nilai angka 0 mutlak. Nah, contoh penggunaan skala rasio itu biasanya kita gunakan pada berat, panjang, tinggi, dan lain-lain. Nah, contohnya pada misal ada berat badan Ani 25 kg dan berat badan Adi 50 kg. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa berat badan Adi itu lebih berat 25 kg daripada berat badan Ani. Atau kita juga bisa menyatakan bahwa berat badan Adi itu lebih berat 2 kali lipat daripada berat badan Ani. Karena pada skala rasio ini kita sudah memiliki nilai 0 mutlak. Jadi meskipun kita konversi berat badan Ani atau berat badan Adi ke dalam satuan berat badan lain seperti gram, miligram, desigram, dan lain-lain, kita akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu berat badan Adi 2 kali lipat lebih berat daripada berat badan Ani. Nah, karena pada skala rasio ini sudah memiliki jarak atau interval yang jelas, maka pada skala rasio sudah bisa diterapkan operasi matematika standar sama seperti pada skala interval. Nah, jadi kesimpulannya, skala pengukuran itu terbagi menjadi 4 macam sesuai dengan urutan yang paling rendah, yakni skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Dan keempat skala ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Demikian penjelasan yang saya jelaskan. Apabila ada salah atau kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.